Dulu saya juga pengusaha pengadaan barang, dan saya lakukan itu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Jalan. Tapi seiring dengan masa, muncullah peraturan dari Bappenas bahwa semua itu harus dirubah. Harus menjadi katalog, harus menjadi ini, harus... Nah, akhirnya pengadaan barang itu hanya dilaksanakan oleh orang-orang tertentu di setiap instansi pemerintah, dan itu berulang-ulang memonopolinya karena bilang harus katalog, harus dari pabrik, harus... Nggak bisa begitu. Itu menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengambil porsi-porsi usaha. Nggak bisa. Dan kenyataannya kan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu menjadi sumber korupsi terbesar di Indonesia. Pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebuah topik yang kerap menjadi sorotan. Apakah ini sekadar mekanisme pembangunan, atau justru ladang subur bagi korupsi? Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, DPP Ardin, Dr. John Palinggi, memberikan pandangan tegasnya. Ia menyebut pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai salah satu sumber korupsi terbesar di Indonesia. Angkanya fantastis, hingga ratusan triliun rupiah. Menurut pemegang Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, Business Travel Card, Dr. John Palinggi, sistem katalog elektronik yang diterapkan saat ini malah mempersempit akses bagi pengusaha kecil. Ketika hanya segelintir pihak yang diizinkan berpartisipasi, peluang terjadinya monopoli dan kecurangan pun semakin besar. Transparansi jauh dari harapan. Proses tender juga menjadi sorotan. Dr. John Palinggi, Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat, BISMA, mengungkapkan contoh nyata, sebuah perusahaan dengan kantor hanya berukuran 4,5 meter persegi, memenangkan proyek alat canggih bernilai triliunan rupiah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ia menyebut, praktik ini jelas-jelas merugikan negara. Lantas, apa solusinya? Dr. John Palinggi, Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia, AMINDO, menawarkan reformasi besar-besaran. Ia menegaskan, sistem pengadaan harus transparan dan terbuka untuk semua. Aturan yang rumit, disederhanakan saja. Bahkan, cukup 10 lembar peraturan. Dr. John Palinggi juga mendorong pengawasan yang lebih ketat, berbasis integritas. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam proses tender menjadi langkah penting untuk mengurangi celah korupsi. Harapannya, pemerintahan baru dapat mengambil langkah berani untuk mereformasi sistem ini. Dr. John Palinggi juga mengingatkan Kadin agar lebih aktif membina pengusaha lokal dan menjaga hubungan harmonis dengan pekerja. Simak dan tonton lebih lanjut paparan gamblang dan kritis dari Dr. John Palinggi ketika diwawancarai di ruang kantornya yang tertata apik dekat Bundaran Hotel Indonesia beberapa waktu lalu. Saya sudah 20 tahun menjadi Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dulu saya juga pengusaha pengadaan barang, dan saya lakukan itu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Jalan. Tapi seiring dengan masa, muncullah peraturan dari Bappenas bahwa semua itu harus dirubah. Harus menjadi katalog, harus menjadi ini, harus... Nah, akhirnya pengadaan barang itu hanya dilaksanakan oleh orang-orang tertentu di setiap instansi pemerintah, dan itu berulang-ulang memonopolinya karena bilang harus katalog, harus dari pabrik, harus... Nggak bisa begitu. Itu menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengambil porsi-porsi usaha. Nggak bisa. Dan kenyataannya kan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu menjadi sumber korupsi terbesar di Indonesia. Sumber korupsi terbesar. Saya katakan, saya ulangi, sumber korupsi terbesar yang dapat menghancurkan negara. Ratusan triliun itu. Nah, saya juga muncul ini, harap para rekan-rekan yang dipercaya Pak Prabowo supaya menyadari hal ini. Jangan lakukan itu. Sementara satu sisi yang kita harapkan proses tender itu dilakukan dengan simpel apa saja. Yang penting perusahaannya itu bonafit, nggak lagi dinilai.
Ada pengadaan barang yang berapa triliun, kantornya di Singapura itu ndak ada. Saya survei. Kalaupun ada kantor hanya 4,5 meter aja. Bagaimana diadakan alat-alat seperti itu canggih? Di sini juga susah didapat. Ya, kerjasama juga dengan Korea. Nggak tahu perusahaan apa itu. Nah, muncullah namanya pengadaan barang yang sangat membebani negara karena pengadaan barang yang di dalam anggaran mulai selama 20 tahun saya amati, lah nggak ada di situ. Ternyata yang lebih berperan pinjaman luar negeri. Dan tidak bisa dikontrol. Kementerian Keuangan, wah sangat senang itu. Dia setuju aja. Jadi pengadaan barang ini sangat membahayakan, tidak bisa terkontrol. Jumlah apa yang benar. Orang kayak rekreasi, orang hidup mewah di instansi pemerintah akibat pengadaan barang. Di instansi pemerintah, untuk kepala seksi ke atas hadir hidup mewah, ke bawah itu makan singkong itu. Ya, karena proses tender yang penting ini keluarga saya semua, kamu terus usahakan jangan ada orang lain masuk. Bagaimana tidak terjadi korupsi? Maka harus disempurnakan sistem. Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu tidur aja itu. Sudah dibentuk untuk ngawasi, tapi dia nggak ngerti. Dulu teman saya namanya Agus Raharjo ya. Itu pernah di situ. Tapi digusur ke KPK. Di KPK juga dia digusur lagi. Ya, dia ketua lembaga dulu. Dia bisa kontrol. Ya. Dan itu pengadaan barang dan jasa pemerintah itu berlaku untuk seluruh instansi pemerintah, Pertamina dan Bank Indonesia. Jadi dari semua kementerian itu pokoknya dia hidup bersemangat, penuh dengan atribut pangkat. Sekarang susah kita bedakan lagi kan? Yang mana polisi, tentara pangkatnya hampir sama. Sipil itu pangkatnya juga sekarang. Bahkan restoran juga sekarang pakai pangkat itu. Bingung saya. Iya. Ya, jadi hidup mewah di instansi pemerintah itu adalah akibat daripada pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sesungguhnya sumber daripada korupsi itu yang terbesar. Nah, untuk mencegahnya bagaimana Pak ketika terjadi sumber korupsi? Kalau mencegahnya kembali pada asas sebelumnya. Dulu Bappenas ya, oleh yang menciptakan kan dulu ada seorang yang kode SD itu di Bappenas. Ya, itu dia yang ciptakan. Jadi harus transparan juga Pak. Lah, asas pengadaan barang itu terbuka, tender terbuka. Kualitas terjamin, tapi harga bersaing, pengadaan tepat waktu, ya, ini diatur, ya, ini saya pernah mau tender, tahu masuk ketua Ardin, langsung ditunda tendernya, udah 6 kali saya, akhirnya saya bilang udahlah. Anggota saya tender, kalau kamu misalnya peluang, hubungi saya, kita bikin perjanjian, bagi profit saya biayai kamu, saya bantu. Karena saban saya masuk itu, ada lagi yang tawarkan, 3 orang menteri, udahlah John, tolong kami jangan diributin ini, saya kasih proyek 1,2 triliun. Saya tidak usah sebutkan instansinya. Dia bilang apa? Udah dah, nanti atur sama saya punya dirjen. Saya bilang, Pak Dirjen, kapan tendernya? Nggak usah tender, perintah menteri. Saya tidak mau. Karena kalau tidak tender, belakang hari ada yang bocor, saya ditangkap KPK. Maka jumlah orang yang ditangkap KPK, pernah ketua KPK menyatakan 82,4% itu karena pengadaan barang dan jasa pemerintah. 80 KPK. Itu yang penunjukan langsung ya Pak? Tidak aja, bukan aja penunjukan langsung. Volume tidak sesuai. Misalnya beli barang, misalnya 100, diadakan hanya 70. Belum lagi beli barang, sudah ditentukan mereknya, dia beli barang yang murah. Ya. Jalan yang mestinya misalnya
6 km dibikin 5 km. Kualitas yang tebalnya itu bisa sampai 75 cm, dibikin 40 cm. Dia rugi semua. Perhatikan di Indonesia. Saya sudah keliling 41 negara. Kalau dia aspal hari ini Desember, kira-kira 5 tahun kemudian tidak rusak itu aspal. Sehingga pemborosan uang negara untuk pembiayaan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu tidak terkuras setiap tahun. Kita di Indonesia, kalau perlu, pasang nanti seminggu kemudian, koyak lagi, bikin lagi. Berarti pengawasan kurang maksimal. Kalau jangan bicara pengawasan. Memang kita banyak irjen, banyak ini pengawas, tapi sebetulnya saya tidak ingin saya tidak ingin menghakimi orang. Saya hanya memberi masukan bahwa pengadaan barang adalah sumber pesta pora dan memperkaya diri sehingga keuangan negara sangat terancam gangguannya, bahkan bisa membahayakan negara. Kalau ada yang mau ketemu saya ketemu. Bagaimana Pak dengan adanya e-katalog itu? E-katalog kan itu kan seolah memberi orang monopoli supaya ambil dari situ aja. Hanya dia bikin grup lah di sana kan. Iya kan? Kenapa enggak? Artinya kenapa enggak bersaing mereka aja? Yang penting jangan rumit. Ini peraturan pengadaan barang segini yang dilaksanakan tidak ada ini. Kenapa enggak dibikin aja peraturan? Saya hanya usulkan ya 10 lembar lah. Enggak usah 200 lembar lebih. 10 lembar. Dia masukkan penawaran, kemudian dicek. Uangnya berapa di bank? Kalau memadai untuk pengadaan, go. Simpel kan? Ini enggak dibentuk panitia, habisin uang, tender, rapat. Enggak lah. Berpikir kayak luar negeri, simpel. Ya, pengadaan barang langsung saja. Dan terbuka. Sifat pengadaan barang itu transparan. Nah, maka kalau ada orang, sebetulnya Ardin ini ada dalam aktenya untuk membentuk divisi investigasi pengadaan barang dan jasa pemerintah ada, tapi saya belum bentuk nanti setelah masa Pak Prabowo ini. Apa yang membedakan di Indonesia dengan di luar negeri, Pak? Di luar negeri, dia lebih banyak pengadaan barang dan jasa pemerintah itu, sekali membeli barang itu berlaku lama. Sekali membuat jasa pemerintah di bidang misalnya pembuatan jalan raya, pengadaan land clearing, apa semua bangunan, itu berlaku lama. Di Indonesia kalau bisa itu bangun bulan Januari untuk periode tahun misalnya tahun 2000, tetapi sudah diharapkan pada bulan Agustus rusak semua. Ajukan lagi bulan November untuk anggaran baru, aspal lagi. Iya kan. Di luar negeri saya tidak tahu aspalnya digunakan apa. Bisa berlaku 10 tahun tidak rusak. Di sini ya baru 8 bulan sudah rusak. Kena hujan pun tidak apa-apa di luar negeri. Berarti di korupsi tadi itu. Nah, kalau bicara korupsi pengadaan barang itu saya kira di sinilah gudangnya korupsi. Pak, emang nggak ada aturan main Pak ya kalau misalnya dalam waktu satu tahun dia rusak maka akan diganti. Itu tidak bisa dikontrol itu, dia hanya jaminan 3 bulan. Oh, gitu. Ya, dalam pengadaan barang itu 3 bulan. Ya, namanya bank garansi baru bisa dicairkan. Nah, jadi bank garansi pun orangnya tidak ada uang, yang penting masukkan uang keluar bank garansi, tahu bukan uangnya ambil lagi. Maka beri kesempatan mereka. Anak negeri ini mulai dari pengadaan barang dengan ranking berapa puluh juta, disinilah bermain usaha kecil menengah. Jangan dimonopoli. Jadi yang monopoli itu pejabat-pejabat, anak istrinya apa segala macam, itu semua yang ngadakan dan koleganya. Ada di Indonesia ini sampai punya private jet berapa itu hanya pengadaan barang di suatu instansi pemerintah. Berarti lelang terbuka ini Pak ya, dibutuhkan. Ya, namanya transparan, bukan lelang terbuka. Transparan. Diumumkan, dulu diumumkan di koran, dihilangin.
ini nanti bahaya. Iya, jadi koran-koran pun dulu media cetak juga dapat rezeki kan. Nah, kemudian percetakan juga dapat rezeki, cetak tender, dokumen tender. Ini enggak. Nah, yang kedua, harus misalnya melalui IT. Lah terus anak negeri yang tidak punya apa-apa ini, di mana wifi atau internetnya tidak keluar, ya tidak dapatlah dia. Ya mestinya kan diumumkan ada tender sini. Dulu yang banyak umumkan itu SDM dulu ya, sama perhubungan. Tapi tidak pernah lagi yang lain. Yang lain tidak. Sampai-sampai pengadaan KTP juga banyak korban kan. IKTP itu. Nah itu pengadaan barang. Ya kan? Masalah yang sangat kontradiktif dan menyakiti, sangat melukai hati adalah semua pemeriksaan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, bupati, wali kota, gubernur, menteri, semua wajar tanpa syarat. Tapi setelah itu banyak ditangkap itu orang pengadaan barang karena korupsi. Mestinya ini juga ditangkap orang seluruh BPK itu. Tapi sayang kepala BPK-nya yang ditangkap itu. Ya, itu masuk kan kepala BPK. Jadi ini juga harus diperiksa. Akuntan pemeriksa dari BPK yang diberikan surat keputusan Ibu Sri Mulyani sebagai akuntan publik yang diharapkan bisa membenar, malah yang diperiksanya administrasi sudah sesuai, sudah ada kekeliruan dan diinstruksikan perbaiki. Apa itu redaksi itu? Saya ada di sini, saya ikuti terus. Pengadaan barang. Jadi sangat berbahaya. Sekali lagi, pengadaan barang di Indonesia mestinya judulnya pengadaan barang untuk 1 tahun diharapkan rusak, nanti masuk lagi anggaran tahun berikutnya. Itu judulnya mesti gitu. Dan tidak usah terbuka, cukup beberapa orang di satu instansi, dana berapa. Jadi pengadaan barang itu bocor sampai mungkin 50% bocor itu. Jadi menurut pandangan Pak John untuk terkait dengan hal seperti ini Pak, di pemerintahan Pak Prabowo ini perlu seperti apa Pak? Apakah perlu penguatan KPPU untuk tadi mengatasi monopoli atau mungkin juga nggak usah penguatan sana, nggak ada yang kuat-kuat, rubah aja sistemnya, disederhanakan. Ya. Yang kedua umumkan. Periode Januari sampai Februari, seluruh instansi pemerintah umumkan proyek-proyek yang ada di tempatnya. Kemudian bersamaan dengan itu terbuka melalui internet, melalui pengumuman akan dilakukan tender terbuka. Dengan catatan nggak usah berbelit-belit. Mari silakan masuk. Kemudian yang tidak punya rekening tidak punya uang di bank, out semua. Yang punya uang, ayo bertarung tender. Dan jangan lama-lama. Ya, periksa bank, ada uangnya, ini yang menang. Tapi kalau sudah pesanan, ini yang banyak pemerintah ke luar negeri. Oknum pemerintah itu terbang terus, pengadaan barang. Dia langsung di sana sama orang perusahaan untuk ini. Nanti bicara di Korea, bicara Singapura. Saya ke Korea, Singapura, mana ada kantornya tuh? Ya, untuk menghemat anggaran, saya usulkan kepada Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan penyederhanaan sistem pengadaan barang. Sehingga di situ yang termuat tetap sistem transparan, kualitas barang bagus, termasuk jasa-jasa itu pembuatan jalan, gedung semua bagus, dan harga bersaing, serta dapat diselesaikan tepat waktu. Sistem tendernya tidak usah berbelit-belit. Selama itu yang menawarkan ada uangnya di bank, jangan keluar referensi bank atau dia tidak punya uang. Bank juga ini saya ingatkan supaya jangan terlalu gampang mengeluarkan referensi bank yang seolah-olah pengusaha itu bonafide, padahal uangnya nggak ada. Dia pinjam dari orang lain lagi. Akhirnya pengusaha jadi-jadian. Yang backing dia ini tetap aja orang-orang berduit ini. Nah, pemerataan kesempatan berusaha itu tidak ada. Tapi diam saja itu Kadin kan. Kadin
tampil seperti pengusaha pemerintah, bahwa semua, padahal bukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 menyatakan Kadin wadah komunikasi konsultasi bagi seluruh pengusaha yang tidak bergabung maupun yang bergabung. Pasal 4 dikatakan Kadin bukan organisasi pemerintah, Kadin bukan partai politik, Kadin independen dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan. Ada 12 tugasnya Kadin. Salah satu adalah menjaga stabilitas hubungan serasi antara pengusaha dan buruh tidak dijaga. Ya kan? Melakukan pembinaan pengusaha supaya menjadi meningkat tidak dilakukan. Pendidikan diklat itu mensosialisasikan putusan-putusan pemerintah dan undang-undang tidak dilakukan. Malah berantam, ya kan? Pasal 10 pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 tentang Kadin dan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan ekonomi. Pasal 11, Kadin melanggar Kepres dicabut. Kadin harus mulai sekarang lakukan 12 tugasnya itu. Nggak usah ngurus lain-lain. Ini jangan justru masuk pengurus Kadin, ingin masuk supaya tidak bayar utang. Ya, oleh sebab itu, kualifikasi untuk menjadi pengurus Kadin atau menjadi menteri, wakil menteri, sebetulnya jangan berutang di bank. Ada kecenderungan sekarang untuk menutupi kelakuan yang busuk itu, masuk organisasi supaya kebal hukum. Itu masukan saya, mengatasi pengadaan barang, lakukan penyederhanaan aturan, lakukan terbuka sebagai anak negara ikut. Bahwa ada yang bonafit keuangan, kasih prioritas. Dan harus dibuktikan dari bank.